Halo Milka, selamat siang. Siang. Gimana kabarnya Milka? Baik, Baik. Udah makan belum sarapan? udah. Udah. Oke. Udah siap kegiatannya hari ini? Sudah siap? Udah. Nah, kita sebelum mulai kita pemanasan dulu ya. Pakai hitung-hitungan. Nah, iya, sebentar. Terus nanti kirim di chat Zoom untuk link pemanasannya. Sebentar. Tunggu. Nah, udah ada linknya di share screen ya. Wih, cepet nih. Susah nggak, Milka? Yang lebih besar. Wih. Tidak kurang. Tidak kurang. Tidak kurang. Tidak kurang. Artinya apa tidak kurang? Berarti lebih. Good job. Gimana? Susah nggak? Enggak. Nah,
Oke, kalau gitu kita langsung mulai ke kegiatan hari ini. Kita akan belajar tentang pecahan desimal. Kalau sebelumnya kita mengenal pecahan desimal persepuluhan. Nah, hari ini kita masih tentang persepuluhan, tapi kita akan menempatkan pecahan itu di garis bilangan. Seperti pecahan biasa, tapi ini pecahan desimal. Kelihatan layarnya? Kelihatan. Oke, nah kita akan belajar em, bilangan desimal lagi dengan menempatkan bilangan-bilangan itu di garis bilangan. Oke, yang akan kita pelajari yaitu mengenal pecahan desimal, membuat garis bilangan, dan akan meletakkan desimal ke garis bilangan. Nah, di sini, biasanya kalau di garis bilangan biasa, itu angkanya mulai dari 0, dilanjutkan 1, 2, sampai dengan seterusnya. Kalau di garis bilangan desimal, ini ada batasnya. Kita mulai dari 0 dan diakhiri dengan angka 1. Jadi, di antara 0 sampai dengan 1, di sana isinya tentang bilangan desimal, gitu. Bilangan desimal ini didapatkan dari pecahan. Pecahan-pecahan yang sebelumnya kita udah pelajari. Nah, di mana dalam garis bilangan, di sini garis-garis kecil di antara 0 dengan 1 ada bilangan desimal, dan bilangan itu adalah bagian kecil dari satuan utuh. Misalnya, kita ilustrasikan seperti pecahan. Pecahan ketika kita bagi jadi beberapa bagian, dan kita ambil satu bagian, itu merupakan satu bagian dari seluruh bagian utuh yang ada, gitu. Sampai sini. Masih ingat jadinya? Masih. Oke, kita lanjut nih. Nah, konsepnya satu ini jadi 10. Jadi nanti kita akan bayangkan satu batang ini, satu batang coklat dipotong. Jadi 10 bagian sama besar. Ini misalnya coklat nih. Kita potong 10 bagian sama besar. Jadi satu potongan itu ada nilainya masing-masingnya. Nah, misalnya kalau nilai yang pertama, itu pasti satu per berapa? Satu per dua. Ini satu batang coklat dibagi jadi 10 bagian. Satu per satu. Ayo, dibagi jadi 10 bagian. Kayak kayak pecahan. Satu per se. 10. Oke. Kalau batang coklat kedua jadi berapa nih? Dua per 10. Kalau batang coklat keenam. 6 per 10. Oke, kalau ke 9? 9 per 10. Oke, good. Nah, jadi yang tadi adalah yang Aska, yang Milka sebutkan adalah pecahan-pecahan per 10. Dimana kalau per 10 kemarin kita udah pelajari harus ketika kita buat bilangan desimal nanti hanya ada satu angka di belakang koma. Kalau 1/10 itu kemarin kita caranya karena dia angkanya cuma satu, kita kasih angka satu dan per 10 itu harus satu angka di belakang koma, kita kasih koma, kita kasih nol. Kenapa kita kasih nol? Karena di sini dia nggak punya teman. Itu. Masih ingat? Masih. Kalau 5/10 berapa desimalnya? 0,5. 0,5, betul. Sekarang, di garis bilangan, itu bisa kita misalkan sebagai jalan raya angka nih. Jadi garis bilangan ini akan bantu kita melihat siapa yang paling kecil dan siapa yang paling besar. Yang paling kecil itu adalah desimal yang mendekati star atau mendekati nol. Itu paling kecil. Kalau paling besar,
itu adalah bilangan desimal yang mendekati angka satu atau ke finish gitu. Bisa? Bisa. Oke, kita lanjut lagi. Nah, mari kita bagi nih. Jika jarak 0 ke 1 kita bagi jadi 10 kayak tadi, berarti nanti ada 10 lompatan yang sama panjang. Di sini jaraknya sama nih. Dari 0 ke 0,1 dia sama jaraknya. Begitupun ke yang lainnya. Jadi setiap lompatan adalah satu angka desimal yang baru. Misalnya 0 ke 0,1 berarti itu angka desimal yang baru yang 0,1. 0,1 ke 0,2 yang barunya adalah yang mana? Hmm, Kalau 0 ke 0,1 yang barunya ini. Kalau 0,1 ke 0,2 yang barunya 0,1 atau 0,2. 0,2. Oke, betul. Nah, begitupun dengan bilangan-bilangan yang seterusnya. Nah, di sini kalau lompatan pertama, berarti dia melangkah satu langkah dari nol. Kalau dari nol, satu langkah berarti dia menuju ke berapa? Bilangan desimalnya. 0,2. Lihat nih, yang ada warna biru. 0,1. Oke, ke 0,1. Kalau misalnya dia melangkahnya 5 langkah, 0,5. oke, good. Kalau 9 langkah, 0,9. oke. Nah, kita akan coba nih. Menurut Milka, posisi 0,2 ada di mana? Coba boleh pakai annotate-nya. Oke, good. 0,2. Betul. Kalau 0,5 Milka, kita cek. Wah, betul juga. 0,8 di mana nih sekarang? Jeng jeng. Betul juga. 0,3. Di mana ya? Oke. Nah, 0,7 di mana nih? Oke. 0,1 sekarang. Betul. 0,9. Oke. 0,4. Oke. 0,6 di mana nih? Oke, good. Keren. Milka berarti bisa ya untuk menempatkan em, bilangan desimal persepuluhan. Bisa? Bisa. Bisa. Kita lanjut. Nah, di sini di dalam desimal itu ada hubungannya sama pecahan. Hubungannya karena desimal yang di belakang angka hanya ada satu angka itu adalah persepuluhan, maka ini berhubungan sekali nih karena setiap bilangan pecahan yang penyebutnya 10 nanti bilangan desimalnya itu hanya ada satu angka di belakang koma. Begitu. Bisa? Bisa. Kalau misalnya bilangannya seperti ini gimana nih? Hmm, Berapa desimalnya? Oke, good. 2,5. Keren. Oke, bisa ternyata nih. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita membandingkan. Di sini ada 0,2 dan ada 0,7. Ketika kita bandingkan, kita lihat posisi mereka masing-masing.
Yang lebih mendekati ke angka satu, dia pasti lebih besar. Yang mendekati ke angka nol, dia pasti lebih kecil. Maka, 0,2 ini lebih kecil daripada 0,7. Atau, kita bisa ilustrasikan dengan pecahan. 2/10 dengan 7/10. Ini penyebutnya sama. Sama-sama per 10. Maka kita bisa langsung bandingkan bilangan yang pembilangnya aja. Gitu. Bisa? Bisa. Susah nggak? Enggak. Nggak. Oke. Nah, ini ada tips cepat. Di mana ketika kita mau membuat bilangan desimal, kita jangan bingung nih. Kita cukup lihat angka di belakang koma. Jadi itulah langkah dari kita em, dari angka nol. Berarti kalau misalnya 0,7 berarti dia melangkah 7 kali dari angka nol. Kalau misalnya 0,9 melangkahnya berapa kali dari angka nol? 9. Oke, good. Kalau 0,4, 4. 0,8. 8. Oke. Nah, ini kita harus waspada nih. Kita harus hati-hati ketika melihat bilangan desimal. Kita harus ingat kalau 0,9 itu lebih besar atau hampir satu. Kalau 0,1 itu lebih kecil bilangannya. Jadi kita jangan sampai tertukar nih posisinya. Mungkin ada nih seseorang atau orang lain yang bilang bahwa 0,1 lebih besar dibandingkan 0,9. Mungkin karena di sini angkanya satu, jadi dia mungkin dihitungnya angka yang pertama itu yang lebih besar. Padahal yang lebih besar itulah angka yang belakangnya juga besar gitu. Bisa? Bisa. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang coba Milka, kasih tahu lagi di mana posisi 0,2. Kita cek lagi pemahaman yang tadi. Oke, 0,5. Oke, 0,8. Oke, 0,3. Oke, 0,7. Oke, 0,1. Oke, 0,9. 0,4. Dan yang terakhir 0,6. Oke, gampang ya. Gampang. Nah, ketika kita membuat suatu garis bilangan itu kan dia setiap dari bilangan nol ke bilangan lainnya ada jaraknya nih, ada spasinya. Itu jaraknya itu harus adil atau harus sama agar nanti ketika kita melihat em, nilainya itu tepat. Nah, di mana sih kita pakai garis-garis bilangan desimal? Biasanya di termometer, timbangan, suka ada koma-komanya, penggaris juga, bahkan bisa dilihat di baterai handphone gitu. Misalnya 59,8%. Itu ada komanya. Mari kita kerjakan latihan. Nah, coba Milka boleh isi nih. Bentar. Dari nomor 1.
hilang lagi? Oh, masih ada. Mm-mm. Lagi, kerja lagi yang lain. Mm-mm. Okay, good. Good job. Oke, betul. 1,0. Oke, oke. Berapa nilai titik yang berada tepat 3 langkah dari nol? Wih, keren. Oke, lanjut, lanjut. Titik di tengah-tengah antara nol dan satu. Di tengah-tengah, Milka. Nol, ini satu. Di tengah-tengahnya. Oke, oke. Nomor 9. Ini berapa nih? 9 bukan angkanya. Iya, Oke, good. Gimana 10 soal ini? Susah atau gampang? gampang. Gampang. Oke, kita lanjut. Nah, yuk kerjain lagi. Good job. Good job. Hmm, good. Hmm.
Ih, ih, good. Oke. Wih, cepet nih ngerjainnya. Keren. Ih, gampang? Gampang. Gampang. Oke. Kalau gitu kita lanjut lagi. Nah, oke, good job. Oke, good. Ya. Wih, keren nih Milka. Ngerjainnya cepet banget. Oke, good. Lagi. Yo, angka 0 pada 0,7. Ingat, ada yang namanya satuan dan persepuluhan. Yang mana yang satuan, mana yang persepuluhan. Kalau dalam desimal, itu satuan itu udah di depan, dan yang kedua persepuluhan, yang ketiga perseratusan, yang keempat perseribuan. Angka 0, Milka. Angka 0 di depan di belakang. Di belakang. Di belakang. Misalnya nih, Miss punya 0,78. Ini perseratusan, ini persepuluhan, ini satuan. Dalam desimal, satuannya nggak di belakang, tapi di paling depan. Per 10, satuan, per 100. Eh, tetot. Ini harusnya satuan.
Nomor 28. Satuan ya. Harusnya angka 0 itu satuan. Nah, sekarang nomor 28. Oke. Gampang? Gampang. Oke. Kita masih lanjut nih. Ada dua soal lagi. Nah, jika garis bilangan diperpanjang setelah satu, angka desimal berikutnya adalah, tahu? Sekarang tuliskan angka desimal yang menunjukkan setengah. Oke. Ini 0, berapa? Oke, betul. 0,5 ya? Nah, jika garis bilangan diperpanjang setelah satu, angka desimal berikutnya adalah setelah satu berarti 1, bla bla bla. Begitu ya? Bisa? Ah, oke, boleh. 1,2 atau 1,1 itu berarti ada di bilangan setelah satu. Oke, gimana? Gampang? Gampang. Oke, kalau gitu Milka boleh isi platform Algonova sambil share screen. Bisa? Udah? Wih, oke. Kalau gitu kita main game. Tunggu sebentar. Miss kasih di chat Zoom ya. Bentar. Miss kirimnya yang ini. Tunggu ya. Ini bentar. Hmm, tunggu, tunggu.
Bentar, kok nggak bisa dikirim ke Milka ya? Tunggu nih. Nah, ini. Eh, udah bisa? Diklik. Nah, klik panahnya. Panah yang di bawah. Iya, nanti kan di sana ada tanda titik atau koma. Pakai tanda koma aja. Selanjutnya, maka bandingkan nanti caranya dengan buat garis atau buat garis kayak gimana di sini. Coba itu boleh dong buat garisnya. Yang mana nih? 4,2 atau 4,02? Yang lebih besar. Ini ada dua angka nih di belakang koma. Hmm, harus besar nih dari sana, sini. Misalnya, kalau betul itu tidak ada garis yang panjang-panjang tadi. Kebalik. Nah, good. Berarti dia yang lebih besar. Mm-mm. Wih, keren. Oke. Bisa nggak nih bintangnya sampai ke atas? Caranya biar bintangnya sampai ke atas, ya kan nggak boleh salah. Karena kalau salah ulang lagi dari bintang pertama. Kalau yang nol, yang di belakang koma itu ada dua, dengan di belakang koma ada satu, itu yang lebih besar adalah yang di belakang komanya ada satu. Hmm, oke, oke. Mm-mm. Lihat, 0,81 ini dikasih nol. Jadi 0,81 lebih besar. Kalau sama-sama di belakangnya angkanya sama. Itu kasih nol yang satu laginya. Mm-mm. Terus, mm-mm. Jangan lupa lihat satuannya. Kalau misalnya di belakang komanya ada sama. 0,8. Ya, lebih. Kebalik. Kan ini satu, yang tadi dua. Dilihat juga angkanya. Oh, ya, ya lebih kecil. Hmm, mm-mm. Iya, ya tahu 2,8 lebih besar. Ya, 5,5 lebih besar. 8,1.
Tuh lebih besar, lebih besar, lebih besar. 8,2 lebih besar, 4,2 lebih besar, 4,05, 2,8 lebih besar, 7,1 lebih besar, 4,05, ya, dan 8,2. Wih, keren. Gimana? Bisa? Ayo. Iya, 0,8 lebih besar. Oke, ayo coba. Sampai dua-duanya ada bintangnya. Dia berarti lebih besar. Ini lebih besarnya yang 0,50. Terus yang lebih besar adalah satu. Oke, yang lebih besar kok 2,8. Yang lebih besar iya. 4,1 lebih besar. 1,01 lebih besar. 7,1 lebih besar. 0,5 lebih besar. 4,2 lebih besar. 2,3 lebih besar. 9,59 harusnya. Kan ini 9,50 tadi. 0,1. 3,0. 7,8. 4,8. 2,3. 0,8. Ayo, semangat, semangat. Ya, 4,2. 5,1. 2,3. 4,2. Ya, kebalik. Ya, semangat, semangat. Fokus lihat angkanya. Ya, 3,9. 7,1. 4,1. 0,5. 8,2. 0,8. 4,8. Lalu 7,8. 0,5. Kebalik. Oke, nggak apa-apa. Susah nggak, Milka? 2,3. 9,5. 5,5. 0,5. 1, iya. 0,8. 5,5. 2,5. 7,1. 0,8. 3,9. Tetot. 5,5. 7,1. 4,2. 1,8. 0,8. 1,8. 0,81. Oke, nggak apa-apa. Ayo. Bisa, bisa. Iya. 4,1. Mm-mm. Iya. Ulang lagi. 5,5. 4,2. 3,9. 0,5. 4,05. 5,1. Kebalik.
2,8, 0,5, 4,2, 5,1, kebalik. Susah nggak? Yo, semangat, semangat. Lima koma lima, 4,2, 2,1. Lihat angka depannya. Kalau ada kayak gitu, lihat angka depannya ya. Angka depannya yang banyak. 5,5, 9,59, 4,2, 4,1, 3,9. Ya, 9,5, 0, lagi 2,5, 8,1, 4,2, 5,5, 2,1, 4,2, 5,5, 2,8, 1,7,1, 1, hmm, yuk, yuk, fokus, fokus. 3,1, 3,1. Oke, sampai sini nih. Kalau bisa sampai sini nih. Nggak apa-apa, nggak usah sampai atas. 3,9. Aduh. Satu kali lagi main. Ya, nggak apa-apa, seadanya yuk. Satu kali lagi main. 7,8. 4,1. 7,1. 3,9. 2,5. 8,1. 2,3. 3,3. 9,55. 1. Iya, 2. 2 berarti harusnya. Ya, kayaknya laptopnya lowbat ya. Oke, habis ini udah ya. Mm-mm. Oke, good. Nah, kita udahin aja. Gimana? Susah nggak? Susah nggak, Milka? Gak ada suaranya nih. Milka, kesusahan? Atau gampang? Susah. Susah. Susahnya karena Waktu. waktu. Oke, nggak apa-apa karena waktu. Oke, kalau gitu kita simpulin kegiatan hari ini. Kita tadi belajar apa aja, Milka, yang Milka inget? Apa aja ya? Masih ingat? Belajar apa aja?
Belajar tentang apa nih? Milka masih ingat? Belajar tentang apa nih Milka? Ayo, pecahan desimal. Pecahan Mm-mm, desimal pada garis. mm-mm. Terus apa lagi? Membandingkan ya, yang tadi. Membandingkan desimal, mengurutkan desimal. Terus tadi melihat jarak desimal. Nah, dari yang semua Milka udah pelajarin hari ini, yang menurut Milka sulit apa nih? Nggak ada. Gak ada. Mudah semuanya? Mudah? Mudah. Oke, kalau gitu kegiatan hari ini kita udah selesai. Kita sebelum tutup foto dulu. Messi hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, sampai jumpa kita hari Sabtu depan. Bye-bye. Miss izin tutup ya.